Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin menjelaskan tugas komunikasi bisnis plan yang berjudul Sate Taichan Edik, yang disusun oleh saya sendiri, Indra Mulyawan, dengan NIM 6421313. Ada Putri Mutiara Sari dengan NIM 64201248. Ada Sari Lutfia dengan NIM 64201249. Ada Irgi Delon dengan NIM 64201252. Dan yang terakhir Raihan Fajri dengan NIM 64201219. Dan Julian Syah dengan NIM 64201141. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang kata pengantar. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal bisnis Sate Taichan Edik. Adapun proposal bisnis Taichan Edik ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dibuat dengan informasi dari berbagai sumber, sehingga dapat melancarkan pembuatan proposal bisnis ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan proposal ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami, sehingga kami memperbaiki proposal bisnis ini. Semoga proposal bisnis ini dapat dipahami dan berguna untuk para pembaca. Selanjutnya daftar isi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 layout bisnis model kanvas, bab 3 financial plan, dan yang terakhir bab 4 penutupan. Introduction, latar belakang usaha. Di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Dengan mangsa pasar kalangan baik pelajar maupun mahasiswa, maka kami memiliki ide pendirian usaha kuliner, yaitu usaha Sate Taichan. Sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru, inovasi Sate Taichan ini bisa menjadi pertimbangan. Dengan dilengkapi rasa yang pedas, cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami membuat proposal pendirian usaha Sate Taichan Edik. Sate Taichan merupakan salah satu makanan yang pada saat ini sangat diminati oleh semua kalangan, terutama kalangan muda. Karena keunikan dari Sate Taichan inilah yang membuat kalangan muda tertarik dan tidak bisa lepas dengan Sate Taichan. Bisa dibilang Sate Taichan menggeser keseleraan sate jenis lainnya pada saat ini. Usaha Sate Taichan ini juga sangat dijanjikan karena merupakan makanan yang relatif konsisten peminat dan trennya. Kalangan muda juga sangat menyukai restoran yang unik dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan membuka usaha warung Sate Taichan Edik yang berbeda dari Sate Taichan lainnya, yang kekinian, dan kami ingin memanjakan konsumen dari segi rasa dan tidak sesuai. Selanjutnya, visi dan misi. Meningkatkan harga yang relatif terjangkau di semua kalangan. Misinya meningkatkan pelayanan prima, selalu melakukan inovasi, mengutamakan loyalitas untuk semua pelanggan dan karyawan. Deskripsi usaha bisnis Taichan ini salah satu bisnis atau usaha yang menguntungkan di bidang kuliner, memiliki peluang usaha yang memiliki potensi. Taichan ini terkenal dengan menu Sate Taichan Edik yang memiliki rasa gurih, lezat, dan juga lembut karena dipilih dari daging ayam pilihan dan dipadukan dengan sambal yang khas. Selain itu, Sate Taichan juga bisa dipadukan dengan nasi atau lontong menjadi rasanya semakin nikmat. Usaha kami memiliki penempatan yang strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan konsumen. Analisis usaha. Target usaha kita berada di sekitar tempat kuliner yang banyak dikunjungi, dekat juga dengan sekitar apartemen, jadi bisa menjadi peluang yang cukup besar. Harga.
harganya sekitar 24.000 sampai dengan 30.000 dengan tingkat harga sekian menegaskan akan target pasar usaha ini pada semua kalangan. Promosi yang kami lakukan menggunakan media digital dan pemasang banner di tempat usaha kami. Rencana pemasaran, strength, kekuatan. Sebagai warung yang sudah memiliki eksistensi dari dulu, dengan melakukan promosi yang insentif, kami yakin akan memudahkan dan dapat membangun image yang kuat di masyarakat yang dapat memenuhi dan memuaskan rasa kekeluargaan dengan menu tradisional dan modern. Menu tradisional dengan cita rasa yang khas akan menarik perhatian orang dewasa, orang tua, sedangkan menu modern akan meningkatkan remaja dan anak-anak dengan harga yang cukup terjangkau. Weakness, kelemahan. Karena mengusung tema modern, dikhawatirkan orang dewasa atau orang tua berpikir warung sate Taichan Adit ini menghilangkan ciri khas dari angkringan dan harganya yang mahal. Opportunity, peluang. Karena proses memasak dilakukan orang profesional dan tempat yang strategis yang mudah dijangkau akan menghasilkan peluang yang besar. Warung sate Taichan Adit juga berpeluang untuk mahasiswi yang sedang mencari kerja sampingan. Treat ancaman, karena di dalam warung sate Taichan Adit ada makanan atau jajanan modern dari luar negeri, Thailand dan Korea. Maka tenaga pembuat jajanan tersebut harus yang profesional. Tapi karena ketidaktersediaan tenaga khusus di bidang tersebut, warung sate Taichan Adit masih menggunakan tenaga kerja dalam negeri. Jadi pasti terdapat berbeda rasa. Struktur organisasi. Bagian direktur utama adalah Indra Mulyawan, bagian keuangan Sari Lutfia, bagian operasional Raihan Fajri dan Putri Mutiara Sari, bagian pemasaran Irgi Delon. Selanjutnya, job deskripsi. Direktur utama Indra Mulyawan menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju, mengorganisasi visi dan misi bisnis secara keseluruhan, mengawasi kompetisi bisnis internal dan eksternal, mengevaluasi kesuksesan bisnis. Bagian keuangan Sari Lutfia membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai, bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam bisnis termasuk dalam perencanaan keuangan perusahaan. Memberikan laporan produksi kepada direktur utama. Bagian operasional Putri Mutiara Sari dan Raihan Fajri mengelola dan mengarahkan tim operasional untuk mencapai target bisnis. Membantu mengembangkan anggaran operasional dan modal, menyimpan dokumentasi yang akurat dan jelas untuk prosedur dan kegiatan operasional, memberikan laporan produksi kepada direktur utama. Bagian pemasaran Irgi Delon dan Juliansa membuat strategi dan perencanaan produk, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, melakukan riset untuk menentukan harga. Di sini ada layout bisnis. Yang pertama ada key partner, terdiri dari tempat sewa, ojek online, dan pelayanan. Key activities, menyewa tempat dan berjualan dengan baik. Penjualan menggunakan sistem berbasis selling seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Melakukan survei dan pelanggan. Value propositions, dikarenakan usaha yang kami dirikan memiliki inovasi dan menu yang kreatif, dan kami memiliki beberapa menu yang dapat menarik pelanggan untuk membeli lagi ke warung sate Taichan kami. Di sini ada customer relationship, memberikan promo atau diskon lewat e-commerce atau datang langsung ke tempat sate Taichan Adit, memberikan pelayanan terbaik, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Ada customer segment, semua kalangan masyarakat pencinta Taichan. Key research, terdiri dari pemanggang, tusuk sate, tabung gas, meja kursi, piring, sendok garpu, dan tisu. Channel, di sini ada media sosial. Karena media sosial mudah dijangkau oleh konsumen dan di era yang sekarang media sosial lebih cepat berkembang. Di sini ada revenue system, keuntungan dari penjualan QRIS dan cash, membuka cabang atau mitra. Di sini ada business plan dan financial plan. Fasilitas sebagian besar yang dibutuhkan operasional atau sate Taichan Adit adalah gerobak, meja, kursi, teknologi dan produksi,
Sumber bahan baku yang pertama daging ayam, cabai rawit, jeruk nipis, minyak goreng, penyedap rasa, bumbu sate taichan, dan alat produksi grill pan dan tusuk sate. Ada di sini ada cara membuat. Yang pertama, siapkan semua bahan dan cuci sampai bersih. Yang kedua, setelah mencuci bersih ayam, potong daging atau memanjang untuk memudahkan daging ditusuk. Yang ketiga, kemudian buat bumbu untuk direndam pada ayam. Iris bawang putih, ambil perasan jeruk kunci, tambahan merica dan garam. Aduk sampai rata sambil ditekan pada daging agar bumbu lebih meresap. Diamkan bumbu selama setengah jam. Yang keempat, setelah itu sambal sambil menunggu ayam direndam. Pertama rebus cabai, bawang, tomat, kemudian blender sampai halus. Yang kelima, tuang sedikit minyak ke wajan dan nyalakan api kecil untuk menumis. Masukkanlah sambal, gula, merica, dan garam. Aduk sampai wangi sambal tercium. Setelah masak, angkat sambal dan beri perasan jeruk kunci. Tuangkan sedikit minyak ke wajan dan nyalakan api kecil. Masukkan ayam yang sudah ditusuk, dibumbuin. Aduk hingga daging mengeluarkan air. Buang airnya. Masak daging sampai berwarna putih dan kekuningan. Bisnis pre-fashion budget. Kebutuhan investasi terdiri dari dua macam, investasi aset dan investasi tunai. Investasi aset berasal dari semua aset yang dikelola oleh manajemen Sate Taichan Adis. Investasi tunai asal aneka macam pihak yang tertarik terhadap perusahaan. Total biaya kebutuhan investasi tunai tertera pada tabel berikut ini. Untuk investasi tunai, pembuatan badan usaha untuk anggarannya 5 juta. Izin sewa tempat 750.000 anggarannya. Peralatan operasional 2.500.000 anggarannya dan total keseluruhannya adalah 8.500.000. Prediksi biaya operasional yang dikeluarkan tiap bulan. Biaya pembagian hasil untuk anggarannya itu 1 juta. Listrik anggarannya 200.000. Peralatan operasional 200.000. Iuran kebersihan dan keamanan 200.000. Biaya bahan produksi 615.000 dikali 30 hari. Biaya bahan produksinya total keseluruhannya yaitu 20.050.000. Financial plan. Total modal yang diharapkan buat usaha ini adalah 28.550.000 yang berupa investasi tunai sebesar 8.500.000 serta aset Sate Taichan Adis sebesar 20.050.000. Kami mengharapkan dana tersebut diperoleh dari UKM dan koperasi untuk membantu dan mendukung kami dalam usaha bisnis Sate Taichan Adis yang kami miliki. Untuk break even point, HPP biaya variabel ditambah biaya operasional 18.450 ditambah 20.050.000 sama dengan 38.500. Untuk harga jual produknya, A. Kebutuhan produk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu harga pokok pembelian sebesar 38.500, kuantiti produk 3.000 porsi per bulan. Laba yang diinginkannya yaitu 80% dan biaya variabel HPP kuantiti 38.500 dibagi 100 kali 30 sama dengan 12.833 atau dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya harga jumlah porsi sama dengan HPP tambah laba dibagi quantity sama dengan 38.500 ditambah 30.800 dibagi 100 kali 30 porsi sama dengan 69.300 dibagi 3.000 sama dengan 24.000 porsi. Proyeksi target penjualan per hari 100 tusuk sama dengan 100 porsi dikali 24.000 sama dengan 22.400. Analisis break even point dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga pieces dikurangi biaya variable pieces sama dengan
8.500.000 dibagi 24.000 dikurangi 13.000 sama dengan 11.000 unit. Kesimpulan dengan titik modal balik adalah 11.000 unit, artinya jika dengan menjual 11.000 unit maka sudah mencapai titik balik modal dan mendapatkan keuntungan apabila penjualan lebih dari itu. Kelar. Selanjutnya, break even point dalam rupiah. Biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per harga per unit. Biaya tetap 8.500.000 dibagi 1 dikurang 13.000 per 24.000. 8.500.000 dibagi 1 dikurang 0,542 sama dengan 550.000 dibagi 0,48, hasilnya 18.600.000. Kesimpulan, untuk dapat mencapai BEP, angka penjualannya 18.600.000. Jika sudah melewati angka tersebut, maka modal sudah balik dan akan mencapai keuntungan. Penutupan, demikian proposal ini kami susun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami mengharapkan produk kami, Sate Taichan Addict, dapat diminati semua kalangan masyarakat. Kami juga berusaha untuk memberikan pelayanan dan menjanjikan sate Taichan kami berkualitas. Oleh karena itu, kami memohon bantuan dari pihak yang berwenang supaya pendirian Sate Taichan Addict dapat terlaksanakan dengan baik. Atas perhatiannya serta kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini alamatnya ada di Jalan Bundaran Akbar, RT 13 RW 6, Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.